Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Nah, jadi sekali lagi hanya boleh dagang atau menawarkan, ya kan? Ini sedang di 129 tadi. Nah, di situ Pak Bang Piu, rekan atau sobat PPATK, di pedagang itu masing-masing dia menjadi sebuah klaster. Ya, di situ ada pelanggan-pelanggan. Nanti ada pelanggan jual, ada pelanggan beli, ya kan? Yang mau jual jenis aset kripto yang mana terserah apa yang dia miliki. Misalnya, ini bukan menjual ya, bukan promosi ya, kalau saya menyebutkan jenis aset kripto tertentu ya, sobat PPATK, ya Bang Piu, ya. Kalau saya menyebutkan BTC, Bitcoin, nah, misalnya, ya kan, jual tuh saya atau siapalah si X, ya kan, dia miliki BTC, dia pasang posisi jual, mau jual berapa? 2, 1, ya kan, lengkap dengan harganya. Nanti ada pelanggan beli yang taruh posisi beli, taruh harga sekian. Nah, nanti kalau ketemu, ya kan, maka akan nanti dieksekusi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikut pembayaran transaksi jual beli aset kripto wajib menggunakan mata uang rupiah. Nah, jadi tidak boleh gunakan mata uang lain. Jadi kalau ingin jual dapat uangnya, ya kan, untuk keperluan tertentu jual dulu, ya kan, nanti ada yang beli dalam untuk mata uang rupiah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini, pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana pelanggan, ya kan, sebesar 70% ya pada rekening terpisah yang ditempatkan pada lembaga clearing berjangka. Nah, jadi uang itu, dana masyarakat, dana pelanggan ini tidak semua ada di pedagang, tetapi paling sedikit 70% harus ditempatkan di rekening terpisah, ya, dari lembaga clearing berjangka. Jadi pertanyaannya, buat apa harus disimpan ya paling sedikit 70% itu? Nah, itu jaga-jaga, ya kan? Jangan sampai misalnya dana itu karena sesuatu hal itu menjadi hilang. Jadi sudah ada backupnya, sudah ada menyimpannya dulu. 70%-nya itu ada di lembaga clearing berjangka. Dan dana itu disimpan di bank penyimpan yang setelah mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Jadi semua ini tidak ada yang nggak lepas dari Bapepti. Betul-betul harus dijaga demikian rupa sehingga betul jadi aman. Nah, kemudian pedagang aset kripto wajib menerapkan RBA, risk based approach, ya kan? Juga terapkan program APPT. Nah, ini yang meliputi 5 pilar ini. Nah, penting nih, sobat PPATK, ya. Nah, ini ada 5 pilar. Nah, ya, bisa diperhatikan dengan baik. 1, ya kan? Pengawasan harus dilakukan pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris. Sudah jadi direksi, jadi dewan komisaris, saya ongkang-ongkang. Oh, tidak bisa. Tidak bisa begitu dalam dunia perdagangan aset kripto, apalagi aset kripto ini, ya, pengawasan itu ya, tidak bisa, harus dibuat lagi. Nah, sekali lagi, pengawasan 5 pilar ini juga diterapkan di dalam perdagangan berjangka komoditi yang lainnya. Ya. Nah, yang kedua, kemudian yang tidak kalah penting juga, ya, kebijakan dan prosedur ini harus dilakukan, disiapkan oleh para pedagang fisik aset kripto ini. Ya. Yang ketiga, pengendalian internal. Jadi pedagang ya fisik aset kripto ada mekanisme pengendalian internalnya. Seperti apa yang harus dia bangun, dan itu harus mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Sistem informasi manajemen dia harus dia bangun. Ya. Kemudian yang terakhir, sumber daya manusia dan pelatihan. Nah, ini betul-betul harus disiapkan
ya kan, oleh para pedagang fisik aset kripto. Dan tidak kalah penting, ya kan, Bapepti selaku otoritas juga melakukan pengawasan. Dan di lain sisi, bursa berjangka, ya kan, sebagai layer pertama, ya, dalam melakukan pengawasan. Nah, kemudian monitoring dan pengkinian data, ya kan, nasabah, ya, secara berkala. Jadi tidak sekali masuk data nasabah, lantas tidak dilakukan pengkinian data. Jadi harus dilakukan pengkinian data. Tujuannya apa? Supaya data yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto ini betul-betul merupakan data yang valid. Tidak ada celah bagi seseorang itu untuk melakukan, misalnya, dengan masuk ke ranahnya pedagang fisik aset kripto untuk melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme, atau nanti akan untuk membiayai, ya kan, pembuatan senjata pemusnah massal atau profilasi, ya. Dan saya kira perlu menjalankan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Nah, jadi kalau ada DTTOT, Bang Piu, sobat PPATK, kalau sudah ada surat dari PPATK berisi DTTOT, ini kepada otoritas nih, ya, termasuk kepada Bapepti, maka kami akan tindak lanjuti itu. Kita kirimkan kepada semua pihak yang telah ditetapkan sebagai pihak pelapor dalam penanganan berjangka komoditi. Kita kirimkan semua kepada direktur utamanya. Ya. Nah, tentu saja dari surat itu mereka diminta untuk menyisir, ya kan, setiap pelanggan yang mereka miliki. Ya kan, sisir data-datanya kan. Apakah ada kesesuaian data yang ada dalam DTTOT tadi dengan data nasabah, dengan data pelanggan. Ya kan? Kalau ada kesesuaian, ini catatan. Ya, catatan. Kasih laporan. Ya kan? Kirim laporan, sampaikan laporan kepada PPATK. Nah, dicek bersama. Tentu untuk memastikan dulu ini benar-benar enggak ini, ya kan? Teroris atau organisasi teroris. Oh, oke. Ya kan? Oke, ini betul, ini kesesuaian. Maka, ya kan, pihak pedagang fisik aset kripto melakukan pemblokiran secara serta-merta. Ya. Nah, jadi lakukan langkah yang seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada kesesuaian data, maka pedagang fisik aset kripto ini cukup sampaikan laporan saja kepada Pak Bapepti, isinya adalah nihil, artinya tidak ditemukan kesesuaian data. Oke Pak Sis. Nah, jadi itu Pak pengawasannya Pak ya. Tadi Pak Sis, untuk memitigasi resiko, tentu kan perlu ada reward dan punishment ya Pak Sis ya. Nah ini apakah sudah ada yang mendapatkan punishment dari Bapepti terhadap pedagang aset kripto ini? Kalau ada, kira-kira Pak Sis bisa share ke Sobat PPATK dalam bentuk apa, Pak? Ya, jadi selama ini terkait dengan punishment yang telah dilakukan oleh Bapepti adalah dalam bentuk peringatan keras. Peringatan kerasnya adalah karena ada yang belum menyampaikan laporan. Ya. Ada kewajiban bagi pedagang fisik aset kripto ini untuk menyampaikan 3 jenis laporan. 1, ya kan, laporan transaksi. 2, laporan keuangan. Yang ketiga, laporan kegiatan perusahaan. Nah, ini wajib disampaikan. Ya. Itu 3 laporan tadi ke Bapepti semua? Sampaikan kepada Bapepti, ya kan? Laporan transaksi harian, bulanan, triwulan, ya kan? Nah, mereka kan juga pihak pelapor yang sampaikan ke PPATK, Pak. Iya. Kalau tidak menyampaikan laporan kepada Bapepti, Pak PPATK, apa punishment yang diberikan, Pak? Iya. Jadi kalau tidak ada laporan kepada PPATK, sementara itu menjadi kewajiban mereka untuk menyampaikan laporan, ya kan?
maka kita Bapak itu juga akan terus mengenakan peringatan keras, ya kan, supaya segera menyampaikan laporan kepada PPATK. Jadi koordinasi ini akan terus berjalan. Jadi dua lembaga ini, jadi Kemendak, nama ini adalah Bapepti plus PPATK, bersama-sama mendukung upaya ke arah pencegahan pencucian uang, ya kan. Kemudian juga mencegah, ya kan, adanya pendanaan terhadap terorisme, termasuk juga proliferasi ya senjata pemusnahan massal. Jadi kami Sampai saling. sejauh ini udah ada Pak ya yang dikenakan sanksi Pak? Yang kami kenakan sanksi sudah ada. Sanksinya adalah karena keterlambatan penyampaian laporan. Ya. Tetapi kalau yang terkait dengan adanya kesesuaian, ya kan, kesesuaian data di TTOT, ya kan, tentu itu menjadi kewajiban dari pedagang fisik aset itu untuk menyampaikan langsung, ya kan, hal itu kepada PPATK, ya kan, bisa sampai tembusannya kepada Bapepti. Oke Pak Sis, tadi Pak Sis belum jelaskan kalau misalkan perusahaan aset kripto tadi yang belum terdaftar. Oh iya. Nah, ini apa? Bagaimana regulasi aturan yang dilakukan? Nah jadi Bang Piu ya mengingatkan saya masih ada yang belum saya sampaikan. Ya Sobat PPATK. Nah, bagaimana terhadap yang belum terdaftar ini, ya kan? Entitasnya yang belum terdaftar, atau mungkin ada domain situs web. Ini kan, ada domain situs web atau menggunakan media sosial, ya kan, yang menawarkan. Ya kan? Menawarkan ini bisa dalam bentuk iklan, bisa dalam bentuk promosi, bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk pertemuan teknis. Ya kan? Itu bagian yang dicermati oleh Bapepti. Ya kan? Jika ditemukan ada entitas ya yang menawarkan tadi, misalkan saya menawarkan investasi untuk mining, investasi untuk trading aset kripto, ya kan? Itu bagian yang dilakukan pencermatan, wasmat, full bucket. Ya, kata orang kalau kita di Mega Mendung, ya kan, kita akan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap entitas tersebut. Nah, jadi kalau kita temukan, ya kan, kita temukan ada entitasnya, gitu, ya kan, kita akan minta klarifikasi, ya kan, minta klarifikasi kepada entitas yang bersangkutan. Kita minta mereka untuk melakukan presentasi seperti apa yang mereka lakukan selama ini. Pilihannya ada dua. Setelah itu ditemukan pelanggaran, ya kan? Tidak ditemukan pelanggaran. Kalau ditemukan ada pelanggaran, ya kan? Maka kita minta satu, urus perizinannya, masuk secara legal, ya kan? Dalam industri perdagangan fisik aset kripto, atau stop, ya kan? Take down sendiri, atau kami yang akan melakukan take down. Jadi sanksi pidana nggak ada Pak ya? Belum. Ini kan masih dalam ranahnya pembinaan, ya kan? Ini masih masih sesuatu hal yang baru di Indonesia, sehingga kita perlu membangun, ya kan, para startup ini menjadi yang belum memiliki tanda daftar supaya mereka memiliki tanda daftar, ya kan? Nah, ini kita arahkan seperti itu. Nah, yang pasti setelah kita melakukan pendekatan yang seperti itu, ya kan, mereka sekarang ini diantaranya itu sudah menyampaikan permohonan kepada Bapepti untuk mendapatkan tanda daftar, ya kan, sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Ini entitasnya, ya, ini entitasnya. Saya tidak menyebutkan ada sekian banyak entitas, ya kan, yang telah menyampaikan permohonan kepada Bapepti untuk mendapatkan tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Tetapi yang pasti mereka ini adalah perusahaan-perusahaan besar, ya kan, tidak diragukan dari sisi bonafilitasnya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan domain situs web, ya, atau mereka menggunakan media-media sosial.
misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa menemukan entitasnya. Nah, Bapepti melakukan pencermatan terhadap semua domain situs itu. Kita cermati isi dari penawarannya, iklannya, promosinya, kita cermati. Kalau itu ada kaitannya dengan trading, ya kan, di bidang perdagangan berjangka komoditi, ya secara umum, khususnya terkait dengan aset kripto, maka kami akan melakukan pemblokiran, ya kan, bekerja sama dengan Kemenkominfo dan registrar. Registrar, Pak. Registrar ini banyak di Yogyakarta, Pak. Ya kan? Kami melakukan pemblokiran bersama, ya kan, dengan Kemenkominfo. Apa berhenti hanya sampai permintaan seperti itu? Kami melakukan pencermatan kembali. Apakah ini sudah diblokir atau belum? Kalau belum diblokir, kita ingatkan kembali supaya itu diblokir. Nah, di lain sisi, ya, di lain sisi dengan OJK. Bukan kebetulan, dan memang, ya kan, Kementerian Perdagangan ini adalah menjadi salah satu anggota dari tim Satgas Waspada Investasi. Ya. Nah, jadi secara reguler, ya kan, secara reguler Bapepti menyampaikan data mengenai pemblokiran kepada kepada OJK. Dan itu yang disampaikan oleh OJK secara reguler setiap bulan. Nah, sebagai catatan, Bang Piu dan sobat PPATK, ya kan, di tahun 2020, ya kan, Bapepti memblokir hampir 2.000, ya kan, hampir 2.000 domain situs web. Ya. Selama berapa lama itu, Pak? Saya ambil periode yang 2020 dulu. Kemudian periode 2021 sampai dengan posisi Juli ini, ya kan, sekitar 643 atau ya sekitar itu ya. Ya sekitar 600-an lebih, hampir 700 lah. Nanti data mengenai ini bisa kami sampaikan lengkapnya ya kepada Bang Piu ya, kepada PPATK. Nah, oke, jadi, Pak Sis, ini kita ya, sudah terasa, Pak. Ya. Terasa sudah 30 menit kita ini, Pak Sis. Oh ya. Mungkin singkat saja, Pak Sis, pesan Pak Sis kepada pelaku aset kripto ya, untuk tidak menjadikan aset kripto ini sebagai sarana pencucian uang itu, apa pesan-pesan yang Pak Sis ingin sampaikan? Begitu juga dengan sobat PPATK, apa harapan yang Pak Sis ingin sampaikan? Iya. Silakan Pak Sis. Ya, kepada sobat PPATK, ya tentu saja perlu kami menyampaikan pesan-pesan, ya kan, pesan-pesan supaya sekiranya besok lusa ini akan menjadi pelanggan, ya kan, pada salah satu pedagang fisik aset kripto, maka jadilah pelanggan yang layak, ya kan, maka jadilah pelanggan yang cerdas. Nah, pelanggan yang layak, ya kan, maka, ya kan, dia harus telah dilakukan KYC dulu oleh pedagang fisik aset kripto. Jadi kalau tidak dilakukan KYC, ya kan, dipertanyakan, ya kan, dipertanyakan kalau tidak dilakukan KYC. Jadi harus dilakukan KYC dulu oleh si pedagang fisik aset kripto. Kemudian oleh pedagang fisik aset kripto harus memberikan penjelasan kepada para pelanggan ini, calon pelanggannya ini, mengenai bukan hanya yang manis-manis saja, ya kan, yang manis-manis saja. Oh, nanti akan profit, ya kan, atau bahkan mungkin ada yang menawarkan fixed income, ya kan, fixed income dapat sekian misalnya per bulan, atau bahkan mungkin per minggu. Tetapi harus disilaskan mengenai risiko-risiko yang mungkin akan ya dihadapi oleh para pelanggan. Nah, kemudian dana yang ditransfer itu, ya kan, harus ditransfer ke rekening terpisah dari pedagang fisik aset kripto. Nah, nanti sekian 70% akan disimpan di rekening terpisah
dari lembaga clearing berjangka, dan itu nanti disimpan di bank penyimpan. Kemudian, ya kan, pastikan calon pelanggan aset kripto ini memahami dengan benar ya penggunaan sistem transaksi atau sistem perdagangan yang digunakan. Nah, ini kudu nih Bang Piu, ya kan, sobat PPATK harus betul-betul paham. Jangan sampai nggak paham ini mengenai ketentuan dan mekanisme serta sistem digunakan dalam perdagangan fisik aset kripto ini. Nah, kemudian perlu juga menjadi pelanggan yang cerdas, ya kan? Satu, sebelum memutuskan untuk bertransaksi aset kripto, nah pastikan dulu nih, ya kan, sobat PPATK, pastikan Anda paham dengan benar apa itu aset kripto dan mekanisme perdagangannya, ya. Nah, yang kedua, pastikan Anda juga menjadi pelanggan pada calon pedagang fisik aset kripto yang memiliki tanda daftar, ya, sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Nah, yang ketiga, pastikan Anda menginvestasikan dana Anda itu untuk jenis aset kripto yang secara sah ditetapkan ya oleh peraturan Bapepti yang tadi 229 itu. Dan pastikan dana yang Anda gunakan juga untuk berinvestasi merupakan dana dari hasil yang legal dan merupakan dana yang idle. Uang dingin lah gitu, ya kan? Uang lebih. Ya kan, jangan pakai. Nah ini maaf, ya kan, sobat PPATK, yang mahasiswa jangan pakai duit uang kuliah, ya kan. Nah, yang di rumah tangga jangan pakai duit dapur. Ah, kalau pakai duit dapur bisa-bisa kalau nggak profit, ya kan, dapur nggak ngebul. Nggak makan, nggak ngebul ya Pak. Ya kan, yang mahasiswa mahasiswi pakai duit uang kuliah, nggak kebayar uang kuliahnya, nunggak. Nah, jadi tolong, ya, tolong sekali lagi, tolong betul-betul dana yang digunakan ini adalah dana yang dalam melakukan transaksi, ya kan, ukur kemampuan, ya kan, ukur kemampuan. Jadi mitigasilah risiko itu dengan sebaik-baiknya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih. Luar biasa. Banyak sekali pencerahan yang Pak Sis sampaikan kepada Sobat PPATK. Demikian Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan minggu depan.